Daytona Anima standar bawaannya itu yaitu 25 horsepower. Tapi di sini Mister mau turunkan powernya menjadi kisaran 18 sampai 19 horsepower. Loh, kok bisa sih Bang? Orang lain itu ngerubah pingin kencang, kok Abang ngerubah jadi pingin lambat? Nah, ini ada alasannya. Simak terus pemaparannya bersama Bang Pedro si Mister. Oke, mantap, ini dia Gan. Gaspol bersama pemandangan yang mantap ini ya Gan ya. Oke, si Daytona Anima. Nah, ini udah saya sering bahas juga. Mesin ini ya, mesin Daytona Japan ini harganya yang saya beli ini 22 juta. Meskipun mahal, tapi seimbang dengan power yang dihasilkan. Ini dipasang di Astrea Grand saya ya. Ini bisa dicek series motor apa aja. Ini powernya, standarnya ya. Standarnya itu 25 horsepower. Gede. Lebih gede daripada motor yang beredar di kelasnya ya kan ya. Tiger aja itu nggak sampai segitu ya. Tiger aja kisaran 18-17 ya. FU injeksi aja yang terkencang atau GSX itu hanya 18,5. Bahkan Scorpio aja yang 225 itu horsepowernya nggak sampai kayak gini 25 horsepower ya. Ini cuman 187 cc, horsepowernya 25 horsepower. Nah, ini si Daytona ini ya. Si Daytona Japan ini ya. Powernya 25 horsepower. Saya mau nurunkan powernya menjadi kisaran 18 atau 19, kisaran 18 horsepower. Berarti powernya hampir sama dengan FU injeksi atau GSX dong Bang. Nah, ini dia Gan. Kalau pada video sebelumnya saya bahas tentang cara menaikkan power si Daytona Anima ini, yang tadi awalnya 25 horsepower menjadi 35 horsepower ya Gan ya. Awalnya 25 horsepower menjadi 35 horsepower. Itu memakai racing kit yang udah disediakan oleh pihak Daytona Jepang. Dari 25 menjadi 35. Orang lain itu ngerubah motor pasti dikencengin, kalau saya dilambatin. Nah, alasannya ini nih. Kenapa saya melambatkan si Daytona Anima? Pertama, memang powernya terlalu gede kan. Powernya terlalu gede kan. Powernya ini di rangka motor saya yang Astrea Grand ini terlalu overpower. Di rangka Astrea Grand yang monokok mungkin kalau di Supra atau di Honda Win mungkin lebih enak lagi kan. Padahal ini udah saya upgrade kan. Shock breaker pakai tabung, pakai stabilizer setir, Sebelah depan semi racing pakai kayak Bajeto, piringan cakram gede. Pokoknya rangka kaki-kaki udah saya kuatin sedikit kan ya. Ada stabilizer, shock breaker tabung yang bisa di setel rebound kompresinya, sebelah depan yang udah semi racing, piringan juga gede. Tapi tetap aja kan liar. Kalau pada sebelumnya saya memakai mesin SND, SND itu udah saya bahas juga, replikanya dari si Daytona Anima, tenaganya kan 16,5. Itu ketika saya pasang di Astrea Grand ya nggak terlalu liar. Power to weight ratio-nya itu nggak terlalu liar. Jadi power weight ratio itu perbandingan power per kilo menanggung bobot kendaraan. Misalnya ini saya kilo kemarin itu 90 kiloan lah, 88 apa 90 kilo. Power 25, berarti tinggal dibagi aja ya. Nah, berhubung ini 25 horsepower, power to weight ratio-nya itu sangat besar kan. Ya, sementara rangkanya ya Grand itu memang nggak sebagus Supra atau Win ya kan ya. Kalau di Win atau Supra mungkin masih bisa diakomodir ini. Nah, alasan itu saya mau menurunkan aja lah powernya. Gimana sih Bang caranya menurunkan power si Daytona Anima? Ini kan susah Bang. Ah, sebetulnya gampang-gampang susah. Apakah Abang mengecilkan ukuran karburator? Ini kan standar bawaannya 26 apa 28. Apakah mau menjadi 26? Nah, tidak ya. Kalau karburator tetap membawa minimal standar bawaan, karena minimal yang direkomendasikan oleh pihak Daytona untuk si mesin SND, untuk mesin si Daytona Anima ini itu 28. Sama juga dengan SND ya, SND JS itu ya, sama juga ukuran 28. Saya nggak ngecilin, takutnya bahaya. Dikecilin nanti malah keiritan, malah jadi bahaya buat mesin ya kan ya, macet. Saya di sini akan menurunkan kompresi. Bagaimana caranya Bang menurunkan kompresi? Apakah mengganti pistonnya yang lebih rendah, domnya, atau gimana? Nah, ini yang paling gampang, menurunkan kompresi ya kan ya. Ini standarnya kompresi kisaran 12-an ya, 12-an. Nanti akan saya turunkan 1,1 ya, dengan cara menambah packing. Dengan cara menambah packing. Nah, ini dia kan packingnya kan, penampakannya. Nah, ini kan penampakan packingnya ya. Ini saya rencana mau tambahkan 2 ya, jadi total 3. Nah, bisa dilihat ini kan baru 1 tuh ya. Standarnya 1. Ini ketebalannya 0,3 ya.
Sebetulnya saya mau pasang 3 atau 4 kan, tapi 2 aja cukup ya kan. Jadi ini sangat menurunkan power drastis ya. Kompresi 1,1 hampir mendekati 1,2 turun. Dan ini sekali lagi tidak layak ditiru, dan ini hanya saya sebagai eksperimen aja. Nah, itu penampakan packingnya kan. Jadi yang standarnya ini 1 diubah menjadi 3 lembar packing. Apakah aman? Tentu aman kan. Karena banyak sekali motor standar yang packingnya 3. Justru 3 nggak masalah, aman ya. Contoh misalnya Astrea Grand ya, itu 3 lapis kan packingnya. Terus FU karburator juga itu kan standarnya 3 lapis. Bahkan kalau FU kalau teman-teman pingin ngorek FU harian ringan atau pelajar yang gampang itu, saya suka copot packing yang FU karburator ya. Packingnya tadinya 2 menjadi 1. Itu kompresinya naik 1,2 ya untuk di FU. Kalau ini saya turunkan menjadi turun 1,1 banding 1 ya kan ya. Perlu dicatat kan, 1 banding 1 itu sungguh sangat besar. Kompresi itu jangankan begitu, 0,5 aja naik atau turun itu pengaruhnya besar sekali. Naik 0,5 pengaruhnya juga besar, turun 0,5 pengaruhnya juga besar. Dan saya di sini turunnya kebangetan 1,1 ya kan ya. Bahkan tadinya saya mau pasangnya bukan 3 packing, ini kan standarnya 1 ya, ditambahin packing 2 jadi 3. Bahkan tadi saya mau nambahin packingnya 3 jadi total 4, tapi terlalu takut letoy banget nah. Ini aja udah agak-agak sedikit letoy sih sejujurnya ya kan ya. Nah, cara yang gampang tentu menurunkan kompresi ya kan ya. Dan ini cara yang paling gampang dengan mengakali packing itu udah lama ya, dari mekanik. Contohnya seperti tadi, menurunkan menaikkan kompresi itu memainkan packing ya. Bisa juga packing bikinan lembaran dari packing lembaran dari tembaga ya. Dari tembaga banyak, itu ketebalannya kita pingin atur, atau dari aluminium juga bisa. Udah nggak asing ya bikin packing yang lebih tebal, terutama untuk stroke up ya kan. Nah, menurunkan kompresi tentu menurunkan power dari 25 horsepower menjadi 18-an ini. 18 nggak sampai 19 menurut saya. Karena saya pakai ini kan udah saya pasang saya pakai ini hampir mirip ketika saya pakai FU FU injeksi kan, tenaganya itu turun. Nah, ada satu keuntungan. Nah, ini saya ngambil keuntungan. Kalau kerugian kan tadi udah jelas, powernya pasti turun. Biasa suka menang, mungkin sekali-kali kalah, wajar lah, ini standar kayak standarnya FU tenaganya sekarang ya. Nah, ini karena saya berhubung, saya kan selain mekanik, selain profesi yang lain, saya perawat juga kan. Suka saya bawa motor ini ke pasien, ke daerah pelosok seperti ya sekitar sini daerah pelosok ya kan ya. Nah, pas habis bensin, nggak ada pom bensin kan, otomatis bensin di pinggir jalan itu kebanyakan itu pertalite. Kalau ini kompresinya udah turun 1,1, pakai pertalite masih bisa. Karena sebelumnya dengan kompresi yang tadi sekitaran 12-an itu ya, itu nggak bisa pakai pertalite, bahaya itu, ngelitik ya, ngerolok kalau dipakainya itu ya. Jadi pakainya itu ya minimal Pertamax tadinya, atau Pertamax turbo ya kan ya harusnya ya. Nah, tapi kalau diturunkan 1,1 itu saya rasa pakai pertalite pun masih bisa aman. Kemarin saya coba pakai pertalite, aman, masih enak karena kompresinya kisaran 1,1, sebetulnya 1,1 lebih sih, hampir 2 ya. 1,1 sekian saya hitung pakai rumusannya itu ya. Saya ukur bulat headnya dulu, saya ukur volume, karena mencari rumusan kompresi itu adalah ya volume head plus volume ruang bakar ya, volume head ya plus volume silinder ya. Terus dibagi volume head atau volume ruang bakar ya, seperti itu ya kan ya. Nah, turun 1,1 sekian, hampir 1,2 itu sangat besar. Jadi pakai pertalite ini aman. Jadi kalau saya bawa motor ini ke pasien pas bensin habis, saya beli saya beli di tukang bensin yang menjual ecer ya di pinggir jalan, karena di daerah saya kebanyakan itu pertalite ya kan ya. Itu masih bisa aman, masih bisa minum atau nengak pertalite ya. Nah, untuk penasaran powernya jadi seperti apa ya kan ya. Oke, sekarang kita bawa jalan-jalan tipis-tipis aja kan. Jalan-jalan santai lah kasarnya seperti itu. Oke, sekarang kita gaspol bersama mesin yang udah turun powernya jadi kayak FU injeksi. Gaspol kan, mantap. Ayo kita coba tarikannya kan setelah kita turunkan horsepowernya kan. Emang sih agak beda sih tarikannya juga dari awal juga. Ini tes akselerasi aja ya.
Itu bawahnya memang dibanding dengan kemarin-kemarin tentu agak kurang. Bawahnya justru jadi mirip SND JS 190 ya. SND kan harus powernya 16,5. Ini kisaran 18 lah. Masih hampir-hampir sama dengan SND bawahnya ya. Ketika ganti packing dengan apa? Menurunkan kompresi 1,1 kan. 1,1 juga itu besar ya. 0,5 aja itu besar pengaruhnya kan, apalagi 1,1 ya. Tes jarak pendek aja kan ini ya. Memang turun powernya ya, walaupun powernya turun tapi ya lumayan lah, masih ada kenceng-kencengnya gitu. Nah biasanya di sini 130 kalau pakai kemarin ya. Nggak tahu sekarang, kita coba di sini ya. Coba ditanyakan kan, tanyakan juga masih lumayan kan, tapi memang agak letoy sedikit ya dibanding dengan 25 HP ya. Dibanding dengan 25 HP ya kan ya, agak letoy ini hampir mirip-mirip dengan SND jadinya ya powernya. Saya tanyakan kan. Oh ada bocil-bocil ya. Lumayan masih ya dibanding dengan kemarin 25 HP ya, tentu ini kurang ya. Ini agak kurang sedikit kan. Bukan kurang sedikit, kurang banyak ya. Kurang 7 horsepower. Apalagi kan ini saya pakai karburator 28, sebelumnya kan 28 di reamer tengahnya 30, belakangnya 31,5 ya. Kemarin ya. Jadi powernya memang tersunat. Banyak. 7 horsepoweran. Ya dan 7 horsepower diturunin. Setara motor matic itu standar 7 horsepower ya. Tapi masih enak ya kan ya. Masih enak tapi powernya turun sih memang. Oke, itu ya kan ya. Jalan-jalan bersama mesin Daytona yang udah diturunkan powernya. Kita jumpa di video-video lainnya ya kan ya. Mantap. Gaspol, Mister mau jalan-jalan dulu ke arah sana kan. Yang keren.